Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safar Akbari, NIM 09910803190057, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan semester 3 dalam mata kuliah Sistem Politik Nasional. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang lingkungan internal sistem politik. Lingkungan internal sistem politik menurut Gabriel Almond adalah lingkungan dalam negeri yang meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik yang menjadi sumber devisa bagi input atau masukan lingkungan fisik negara dalam membiayai struktur politik yang meliputi lembaga dan ekonomi domestik, infrastruktur ataupun suprastruktur politik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya bagi terwujudnya tujuan nasional suatu negara. Lingkungan internal sistem politik terbagi atas 3. Yang pertama lingkungan fisik, yang kedua lingkungan sosial, dan yang ketiga lingkungan ekonomi domestik. Lingkungan internal yang pertama, yakni lingkungan fisik, adalah lingkungan internal yang merupakan wadah dan sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lingkungan ini merupakan sumber nilai material utama bagi devisa negara untuk membiayai seluruh tatanan nasional atau juga sebagai modal bagi pembangunan nasional. Bagian dari lingkungan fisik yang pertama yakni kondisi geografis. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis karena diapit oleh 2 benua serta 2 samudra sangatlah menguntungkan bagi pendapatan devisa negara Indonesia sebagai jalur transportasi internasional. Selain itu juga karena cuaca di Indonesia hanya memiliki 2 musim sangatlah menentukan kepastian untuk masa bercocok tanam. Ditambah lagi dengan letak Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang memberi manfaat akan kekayaan hayati, flora, dan fauna di Indonesia. Bagian kedua dari lingkungan fisik yakni sumber kekayaan alam. Alam merupakan faktor terpenting bagi kehidupan suatu bangsa, termasuk di Indonesia. Faktor alam meliputi yang pertama sumber daya alam kehutanan, yang kedua sumber daya alam kelautan, yang ketiga sumber daya alam migas. Bagian ketiga dalam lingkungan fisik yakni kondisi demografis atau kependudukan. Kondisi demografi adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas, administrasi, dan karakteristik pembangunan penduduk dalam negara Indonesia. Pembangunan penduduk baik dimulai pada level individu yang berkualitas mutlak untuk dilakukan dalam melanjutkan pembangunan, namun juga harus diwaspadai pertumbuhannya. Nah, lingkungan internal yang kedua yakni lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam partisipasi politik, sosial budaya, hankam, dan hukum bagi kesejahteraan rakyat seluruhnya. Bagian dari lingkungan sosial yakni yang pertama lingkungan politik, yaitu wadah bagi seluruh rakyat untuk ambil bagian dalam partisipasi politik, baik dalam lembaga suprastruktur maupun infrastruktur politik sebagai manifestasi dari hak politik di Indonesia. Bagian kedua dari lingkungan sosial adalah lingkungan sosial budaya, adalah wadah dari perkembangan peradaban masyarakat, sosial budaya, dan juga teknologi suatu negara. Bagian yang ketiga, lingkungan hankam, adalah lingkungan yang selalu diharapkan oleh bangsa dan negara berada pada posisi aman, damai, dan tenang dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bagian yang keempat dalam lingkungan sosial adalah lingkungan hukum. Lingkungan hukum adalah lingkungan yang berisi ketaatan, kesetaraan, serta keadilan. Adanya kepastian hukum bagi hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Dan lingkungan internal yang ketiga adalah lingkungan ekonomi domestik. Lingkungan ekonomi domestik yang pertama yaitu sumber daya migas yang merupakan sumber daya yang berasal dari minyak dan gas bumi yang berpotensi besar terhadap APBN. Lingkungan ekonomi domestik yang kedua adalah sumber daya non-migas, merupakan sumber daya alam baik dari potensi kehutanan seperti kayu ataupun potensi kelautan seperti ikan. Sumber ekonomi domestik yang ketiga adalah sumber daya pajak, diperoleh negara melalui warga negaranya atas semua pendapatan atau honor, baik perorangan maupun badan hukum yang umumnya stabil pada tiap tahunnya, misalnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.